Warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kita akan melanjutkan ngaji tentang kitab haji, yakni tentang berhati-hati saat buang air kecil, terutama pada Armina, pada 5 hari kurang lebih perjalanan dari Makkah menuju Arafah, mabit di Musdalifah, kemudian eh, mabit di Mina selama 2 atau 3 hari. Bagaimana kita bisa buang air besar, buang air kecil secara nyaman dan tidak terkena percikan najis? Ini sangat penting saat berjuta-juta manusia berdesak-desakan mengantri sekian menit, sekian jam hanya untuk mendapatkan jatah bisa mandi atau buang air kecil, buang air besar di ketika mabit di Mina. Sebuah riwayat hadis an Ibnu Abbas qala marron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain faqala innahuma yu'adziban wa ma yu'adzibani fi kabir amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa amal akhar fakana yamsi bin namimah summa akhadha jaridah radbatan fasaqqaha nisfain fagharraza fi kulli qabrin wahidatin. Qalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha? Qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yabisa. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan. Lalu beliau berkata, sesungguhnya keduanya sedang disiksa. Terus yang mengetahui peristiwa siksa kubur itu yakni beliau Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa 2 kuburan ini disiksa? Yang satu disiksa karena tidak berhati-hati di dalam buang air kecil. Sementara yang satunya suka mengadu domba. Kemudian beliau mengambil sebatang dahan kurma yang masih basah. Beliau lalu membelahnya menjadi 2 bagian, kemudian menancapkan pada masing-masing kuburan tersebut 1 bagian. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini? Beliau menjawab, semoga siksa keduanya diringankan selama dahan ini belum kering. Pesan pertama, seorang muslim wajib berhati-hati dalam buang air seni atau buang air kecilnya, memastikan bahwa ia bersuci dengan baik setelahnya. Karena kesucian dari najis merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi demi diterimanya ibadah sholat kita. Terus, buang air kecil pada tempatnya, tidak jorok, dan mensucikannya dari percikan dari najis cawi setelah buang air kecil. Ada kalanya ketika di alam bebas atau karena tergesa-gesa, ini kemudian seseorang ini setelah buang air kecil tidak istinja, tidak cawi. Yang kedua, lindungilah diri Anda dari siksa kubur dengan menjauhi penyebab-penyebabnya, seperti ketidakhati-hatian dalam bersuci dari air seni, air kencing, serta mengadu domba orang lain. Ini yang sedang terjadi, yakni namimah. Hibah namimah ini adu domba, satu mengadu dengan yang lainnya mengadu dengan yang lainnya, baik itu secara nyata ataupun di media maya, di media sosial. Ini sebaiknya kita hindari seandainya kita ingin tidak mendapatkan siksa kubur. Yang ketiga, dosa yang kadang dianggap sepele di mata manusia bisa menjadi besar karena terus dilakukan. Dan setiap dosa besar akan menjadi kecil apabila dan setiap dosa besar atau dosa kecil bisa menjadi penyebab kita mendapatkan siksa kubur ataupun siksa neraka. Yang keempat, pada waktu puncak ibadah haji, yakni Arafah Mina atau Armina, permasalahan yang sering muncul adalah antrian yang sangat panjang. Jadi ketika itu saya mengalami ketika bangun pagi hari itu untuk satu kamar mandi biasanya berjejer 7 atau berapa setiap titiknya itu sudah ada 7 antrian. Jadi harus bersabar apakah antrian pertama ini mandi buang air besar buang air kecil, berikutnya, maka sampai
antrian kita itu kurang lebih dibutuhkan waktu sekitar 30 menit. Dibutuhkan kesabaran, yang kelima, dibutuhkan kesabaran dalam mengantri dan teknik bangun yang lebih pagi untuk menunaikan hajat BAK, BAB di Arafah Mina dengan lebih leluasa di saat menjelang hari puncaknya ibadah haji dan juga ketika mabit di Mina. Dan inilah puncak-puncaknya pelaksanaan manasik ibadah haji selama sekitar kurang lebih 5 hari di bulan Dzulhijjah. Jadi 8, 9, 10, 11, 12, sampai 13 atau sampai akhir tasrek. Yang keenam, teknologi kantong untuk menampung air seni dan botol-botol air mineral diperlukan di saat darurat dan antrian yang sangat panjang, sehingga kita berhindar dari BAK di sembarang tempat dan dapat bersuci setelahnya. Jadi karena antrian sangat panjang, pengalaman saya bahkan kain ikhram ini saya pakaikan untuk menjadi satir, menjadi penutup jamaah-jamaah yang sudah sepuh, yang sudah tidak kuat antri. Ini kain ikhram saya lepas, saya tali, sehingga ini menjadi semacam kamar darurat, kamar mandi darurat, sehingga orang tidak terlihat secara nyata ketika dia sedang buang air kecil atau melakukan BAK, BAB-nya. Kemudian air mineral, botol-botol air mineral ini diperlukan untuk bersuci setelahnya. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah hadis Rasulullah SAW yang menginformasikan kepada kita tentang bagaimana kita supaya menjaga kesucian kita ketika buang air kecil, buang air besar dengan cawi, dan juga tidak adu-adu, tidak namimah, tidak menggunjing satu dengan yang lainnya, sehingga kita selamat dari siksa kubur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah inahnya pada kita sekalian, anak keturunan kita sekalian, warga kita sekalian, muslimin semuanya, untuk dapat menghindari buang air kecil sembarangan, tidak cuci selahnya, dan juga menghindari namimah atau menggunjing saudara-saudara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.